warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6, kita akan mempresentasikan tugas kelompok kita yaitu tentang analisis sistem antrian fotokopian di kampus. Lalu ada anggota kelompoknya yaitu dengan saya sendiri, Fatur Rahman Prawira dengan NIM 1010123258, Muhammad Zainal Abidin Abdurrahman dengan NIM 1010123153, lalu ada Muhammad Haidar dengan NIM 1010123002, lalu ada Alfreda Lutfi Herma dengan NIM 101012300406. Lalu ada pendahuluan. Latar belakang, salah satu masalah umum di lingkungan kampus adalah antrian panjang pada layanan fotokopi, terutama di jam-jam sibuk sebelum jam kuliah dimulai, jam istirahat siang, atau menjelang deadline tugas. Antrian panjang tidak hanya berdampak pada waktu tunggu mahasiswa, tetapi juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan potensi penurunan produktivitas. Lalu ada rumusan masalah. Pertanyaan, ada model proses antrian print dan fotokopi yang ada di kampus, lalu ada laju kedatangan, lalu ada laju pelayanan, lalu ada tingkat utilisasi dan intensitas trafik, lalu ada menghitung rata-rata panjang antrian, jumlah halaman dalam sistem, waktu tunggu dalam antrian, serta waktu tunggu total dalam sistem. Lalu ada tujuan yang mempelajari dan menerapkan planning teori atau teori antrian dalam konteks nyata, lalu menghitung parameter-parameter kunci lambda, mu, pi, PL, dan tersebutnya. Lalu ada memberi masukan praktis untuk memperbaikan sistem antrian fotokopi di kampus. Lalu ada batasan masalah. Ada observasi dilakukan dalam kurun waktu 2 jam minimal dengan total minimal 30 data kedatangan. Lalu ada asumsi model antrian MM1. Lalu ada aspek PQE disiplin diasumsikan FIFO, first in first out. Lalu ada analisis terbatas pada satu lokasi fotokopi. Oke, selanjutnya pemodelan sistem antrian. Deskripsi sistem, proses layanan print atau fotokopi di kampus dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa datang ke lokasi print atau fotokopi. Terus yang kedua, jika operator atau mesin sedang sibuk, mahasiswa menunggu di antrian. Yang ketiga, operator melayani mahasiswa sesuai urutan kedatangan FIFO first in first out. Yang keempat, setelah layanan selesai, mahasiswa membayar untuk meninggalkan sistem. Dalam skenario yang diamati, hanya tersedia satu mesin atau satu orang operator yang menangani baik print maupun fotokopi. Dengan demikian, ketika mesin sedang memproses satu orang, yang lain harus menunggu. Terus notasi kendal sistem. Dengan notasi ini kita mendefinisikan rival rate, rata-rata pelanggan datang per suatu waktu. Terus yang kedua, service rate, rata-rata pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. Kembalikan dari rata-rata waktu pelayanan. Yang ketiga, overhead traffic intensity. A sama dengan lambda per mu. Terus yang keempat, utilization factor. Untuk MM1, row sama dengan lambda per mu, menunjukkan seberapa sibuk server tersebut. Terus yang kelima, jumlah server, satu server. Terus yang keenam, kapasitas sistem. Asumsinya tidak terbatas. Yang ketujuh, ukuran buffer tidak dibatasi, sama seperti kapasitas sistem. Terus variabel dan cara pengumpulan data. Proses layanan print atau fotokopi di kampus dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Yang kedua, rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Yang ketiga, rata-rata waktu pelanggan dalam sistem. Yang keempat, rata-rata waktu menunggu di antrian. Yang kelima, rival rate diperoleh dengan mencatat jumlah kedatangan dalam durasi tertentu, kemudian dibagi lamanya waktu. Yang keenam, service rate diperoleh dari pengukuran rata-rata waktu pelayanan saat masih benar-benar melayani satu pelanggan. Yang ketujuh, durasi pengamatan. Mengamati selama 3 jam pada jam sibuk, dari jam 12 sampai 1.30, terus dari jam 1.30 sampai jam 3, secara bergantian oleh anggota kelompok. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengamatan hasil dan analisis. Lanjut.
Haidar dan juga Fatur. Lalu yang kedua, yang sore dilakukan oleh Haidar. Selanjutnya, ini adalah foto-fotonya pada saat kami melakukan penelitian. Selanjutnya lagi, yaitu mengenai data yang kami peroleh. Di sini ada 39 pelanggan yang datang pada saat itu. Dapat dilihat untuk intervalnya ada yang 5 menit, ada yang 8 menit, ada yang 10 menit, ada yang 18 menit. Jadi ada saat tempat fotokopi tersebut sepi, tidak ada pelanggan. Lalu ada juga service time-nya, ada yang 6 menit, ada yang 7 menit, ada yang cuma 1,5 menit, ada yang 6 menit, ada yang cuma 0,5 menit sebentar doang, dan lain sebagainya. Sehingga data kami beragam. Lalu kami olah di sini. Ini kami olah. Lanjut ke PPT selanjutnya. Lanjut lagi dulu. Nah, di sini ada arrival rate-nya, yaitu totalnya tadi kan 39 pelanggan dalam 3 jam, berarti dibagi, jadinya 13 orang per jam. Service time-nya secara keseluruhan 2,0 tambah sekian, jadinya 113,0 menit. Rata-rata service time-nya per pelanggan yaitu 2,897 menit. Dan dimana kalau jadikan jam, jadinya 0,04828 jam per pelanggan. Service rate-nya, MIU-nya, yaitu 20,7 orang per jam. Untuk utilization factor-nya, ROW-nya 62,8%. Terus selanjutnya yaitu perhitungan mengenai parameter-parameter lainnya. Boleh dilanjut, yaitu mengenai probabilitas delay atau menunggu. P delay-nya yaitu ROW-nya sama dengan 0,628, sekitar 62,8% pelanggan datang saat server masih sibuk. Untuk model MM1, ROW delay-nya itu sama dengan P. Lalu 4 parameter antrian selanjutnya yaitu ada rumus-rumusnya, ada L, LQ, W, WQ, rumusnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya kita melakukan perhitungan, ROW-nya tadi sudah ketemu 0,628, tinggal dimasukkan angkanya untuk menemukan L. Ditemukan bahwa 1,69 pelanggan berada di sistem secara rata-rata. Lalu untuk rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu, LQ, yaitu 1,06 pelanggan dalam antrian. Lalu selanjutnya lagi, yaitu mengenai rata-rata jumlah pelanggan di dalam sistem, W-nya dimasukkan, jadinya 0,12987 jam, atau enggak, kalau jadikan menit, jadinya 7,79 menit. Jadi 7,8 menit berada di dalam sistem sejak datang hingga selesai. Lalu rata-rata waktu menunggu di antrian, WQ, 2 cara, 4,9 menit dan juga 4,89 menit, maka keduanya sama-sama saja, tidak ada perbedaan. Rata-rata 4,9 menit menunggu sebelum mulai dilayani. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa server sibuk 63% dari waktu, pelanggannya datang 62,8% kemungkinan harus menunggu dulu, karena server sedang melayani orang lain. Rata-rata ada 1,7 pelanggan di sistem, termasuk yang sedang dilayani. Pelanggan menghabiskan 7,8 menit total di sistem, 4,9 menit antaranya mengantri. Baik, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada kesimpulan, sistem antrian dapat dimodelkan sebagai MM1 Position Arrival Exponential Service, satu server pivot. Yang kedua, parameter kinerja contoh hasil yaitu arrival rate yaitu 13 orang per jam dan service rate yaitu 21,3 orang per jam. Dan yang itu ada utilization factor yaitu 0,61. Dan ketiga, rata-rata pelanggan menunggu 4-5 menit, total sistem 7 menit, data realistis, tabel menunjukkan adanya periode sampai 20-30 menit tidak, dan periode ramai datang beruntun, plus service time bervariasi 0,5 sampai 7 menit. Nah, di sini ada rekomendasi yang pertama, perhatikan backload. Jika arrival time meningkat mendekati service time, misal menjelang deadline tugas, antrian memanjang drastis, perlu menambah mesin atau loket atau mempercepat service time. Ini pembayaran otomatis. Kedua, ada edukasi mahasiswa dan dianjurkan mencetakkan fotokopi di jam puncak. Hindari mepet jam tutup seperti antrian 37, 38, 39 yang akhirnya menunggu lama. Dan yang ketiga ada alternatif pre-order. Jika memungkinkan sediakan upload file online agar mahasiswa hanya mengambil cetakan. Ini memotong service time di lokasi. Dan di sini ada saran pengembangan, ada pengamatan di beberapa hari untuk melihat pola antrian di hari lain, Senin sampai Jumat, sebelum atau sesudah UAS dan lain-lain. Implementasi quality of
stop service jika dokumen sangat sedikit 1-2 lembar. Bisa ada jalur cepat agar tidak terjebak di belakang pelanggan penjelidan 8 menit. Mungkin sekian yang bisa dipresentasikan dari kelompok kami. Mohon